masa dinasti Abbasiyah pada tahun 750 Masehi sampai dengan 1250 Masehi dikenal sebagai zaman keemasan Islam. Khalifah pada masa ini memiliki kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan mendirikan pusat-pusat pendidikan yang memungkinkan berkembangnya berbagai bidang ilmu. Pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah mengalami kemajuan yang signifikan, ditandai dengan berdirinya lembaga-lembaga pendidikan, perkembangan ilmu pengetahuan, dan dukungan dari para khalifah. Selanjutnya adalah Madrasah Nizamiyah. Salah satu madrasah terkenal yang berdiri pada masa itu adalah Madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh Nizam al-Mulk pada abad ke-11. Madrasah ini bertujuan untuk memperkuat mazhab Syafi'i dan teologi Asy'ariyah serta menyediakan pendidikan bagi calon cendekiawan dan pejabat negara. Dengan pemerintah yang turut serta dalam mengelola dan mendanai madrasah ini, menjadikannya salah satu lembaga pendidikan yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Madrasah Al-Azhar lahir pada masa dinasti Fatimiyah tahun 297 sampai 567 atau 909 sampai 1171 Masehi. Pada saat itu, keadaan sosial dinasti Fatimiyah meliputi beberapa bidang, diantaranya politik, ekonomi, dan pendidikan. Di dalam bidang pendidikan dipimpin oleh Ibnu Khilis yang mendirikan Universitas Al-Azhar yang dulu namanya ialah Jami'ul Kairo, sebab diambil dari nama tempat yang mendirikan, akan tetapi setelah itu dirubah menjadi Al-Azhar karena diambil dari nama putri Rasulullah SAW yang bernama Fatimah Az-Zahra dengan makna bersinar serta bercahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang saya Selvina Syafakarisa akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh pendidikan Islam. Yang pertama yaitu tokoh pendidikan Islam periode klasik dari abad ke-8 hingga ke-13 Masehi. Yang pertama yaitu Al-Kindi. Al-Kindi lahir tahun 801 Masehi sampai 873 Masehi. Pemikiran pendidikan Al-Kindi yaitu Al-Kindi percaya bahwa pendidikan harus berdasarkan pada pengetahuan tentang ilmu-ilmu alam, matematika, dan filsafat. Karya Al-Kindi pun ialah Risalah fil al-Falsafah. Kedua, tokoh-tokoh pendidikan Islam periode pertengahan dari abad ke-13 Masehi hingga ke-15 Masehi ialah tokohnya Ibnu Khaldun. Lahir tahun 1332 Masehi, wafat 1406 Masehi. Pemikiran pendidikan Ibnu Khaldun ialah Ibnu Khaldun percaya bahwa pendidikan harus berdasarkan pada pengetahuan tentang sejarah, sosiologi, dan ekonomi, serta harus mencangkup pengetahuan tentang ilmu-ilmu alam dan filsafat. Karya Ibnu Khaldun ialah Mukadimah atau pengantar. Ketiga, ialah tokoh pendidikan Islam periode modern dari abad ke-18 Masehi hingga ke-20 Masehi. Tokohnya yaitu Muhammad Abduh. Lahir tahun 1849 Masehi dan wafat 1905 Masehi. Pemikiran pendidikan Muhammad Abduh ialah percaya bahwa pendidikan harus berdasarkan pada pengetahuan tentang ilmu-ilmu alam, filsafat, dan teologi, serta harus mencangkup pengetahuan tentang sejarah dan budaya. Karyanya ialah Risalah al-Tauhid atau Risalah tentang Tauhid. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.